warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak ibu selalu sehat walaupun masih kondisi pandemik. Semoga anak-anak ibu masih setia menerima pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak ibu semuanya, untuk pembelajaran kita kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang teks cerita pendek, yaitu kepada KD 39. Nah, anak-anak ibu semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu KD yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Nah, KD kita pada kali ini adalah KD 3.9, menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Nah, dari KD tersebut, indikator nantinya yang akan anak-anak ibu capai yaitu melalui proses pembelajaran, anak-anak ibu dapat yang pertama, menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Yang kedua, menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu semuanya. Pernahkah kamu mendengar atau membaca cerita pendek atau membaca cerita? Otomatis jawabnya pasti beragam. Ada yang pernah atau sering, ada yang sekedar membaca saja. Nah, di sini ada cerita tentang pengalaman orang lain ataupun dari diri sendiri. Nah, sebelum kita menjelaskan materi kita tersebut, ibu mau memaparkan sedikit tentang jenis karya sastra. Nah, jenis karya sastra itu ada 3. Yang pertama, prosa, puisi, dan drama. Nah, prosa itu apa? Prosa itu adalah bentuk cerita. Dalam prosa itu ada beberapa contoh yang harus anak-anak ibu pahami. Ada cerpen, ada cerita mini atau cermin, ada cerita karya-karya sastra yang lainnya, ada dongeng, ada roman, dan sebagainya. Bisa juga contohnya selain itu juga ada novel. Nah, di dalam cerita pendek yang harus anak-anak ibu pahami di sini tentu mengarah kepada unsur-unsur yang ada nanti di dalam cerita tersebut. Nah, yang kedua itu adalah puisi. Nah, puisi itu apa? Puisi itu adalah karangan yang indah, yang terikat oleh aturan-aturan penulisannya. Contohnya, ada puisi modern, ada puisi lama, bisa pantun, syair, petatah petiti, dan sebagainya. Sedangkan yang terakhir itu adalah drama. Nah, drama itu apa? Drama itu adalah karya sastra yang dipentaskan dalam bentuk dialog. Nah, jadi ibu berharap anak-anak ibu bisa memahami jenis karya sastra tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pengertian teks cerpen. Nah, apa sih itu sebenarnya teks cerpen? Ya, teks cerpen itu adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif yang mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Nah, di dalam sebuah cerpen yang ditulis oleh seseorang pengarang, sehingga cerpen tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Cerita dalam cerpen mengandung sebuah nilai-nilai kehidupan yang berada di sekitar pengarang cerita. Pada umumnya, penulis cerpen tidak menuliskan nilai-nilai kehidupan secara langsung, tetapi menuliskan secara tersirat dalam cerpen. Nah, nilai-nilai di dalam cerpen adalah sesuatu yang dapat diambil atau dipetik dari sebuah cerpen yang bersifat
menambah pengetahuan, memberi hiburan, dan memanusiakan manusia. Dari pemaparan Ibu tadi tentang pengertian cerpen, kita akan mencoba menjelaskan ciri-ciri dari cerpen itu sendiri. Ciri-ciri dari sebuah cerpen adalah yang pertama, bersifat fiktif atau karangan dari penulis. Yang kedua, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, dapat dibaca sekali duduk. Maksudnya di sini, kita tidak membutuhkan waktu lama dalam membacanya. Paling lama kita membaca sebuah cerpen itu 10-15 menit. Berbeda dengan novel. Yang keempat, diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami. Yang kelima, memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita. Maksudnya di sini, cerpen itu hanya memiliki satu alur saja. Bisa sering yang digunakan adalah alur maju, karena pengarang atau penulis menceritakan sebuah cerita itu dari awal kisah sampai kepada akhirnya. Yang keenam, biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Yang ketujuh, memiliki pesan moral yang terkandung di dalamnya. Yang kedelapan, tidak terjadi perubahan nasib terhadap tokoh utama. Maksudnya di sini, kalau seorang tokoh utama itu akhir ceritanya bahagia, dia bahagia. Kalau akhir ceritanya dia sedih, dia sedih. Jadi hasil setelah itu tidak ada lagi yang terjadi pada tokoh. Jadi itu maksudnya. Berikutnya kita akan menjelaskan unsur-unsur dalam cerita pendek. Nah, di dalam cerita pendek ada dua unsur yang harus anak-anak ibu pahami, yang harus anak-anak ibu perhatikan. Yang pertama itu adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang terdapat di dalam cerita itu sendiri. Nah, contoh-contohnya atau bagiannya adalah yang pertama itu adalah tema. Tema itu adalah ide pokok yang mendasari suatu cerita. Jadi, tema itu tergantung kepada penulis itu sendiri. Apakah tema tentang remaja, tentang keluarga, atau sebagai yang lainnya. Nah, berikutnya adalah alur. Nah, alur itu adalah susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita. Atau alur itu adalah jalan cerita. Nah, alur itu ada 3. Bisa alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga itu adalah latar atau setting, di mana latar itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah latar tempat. Berarti di mana peristiwa itu terjadi di dalam cerita. Yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu itu kapan peristiwa itu terjadi. Yang ketiga adalah latar suasana. Jadi latar suasana itu bagaimana perasaan pengarang di dalam sebuah cerita, apakah dia sedih, apakah dia bahagia, gembira. Jadi intinya di sini bagaimana suasana hati pengarang itu sendiri. Yang keempat adalah penokohan atau perwatakan. Di sini penokohan atau perwatakan itu mengacu kepada menggambarkan atau cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter atau sifat tokoh dalam cerita. Apakah dia secara langsung ataukah secara tidak langsung. Jadi di sini tokoh itu ada 3. Bisa tokoh antagonis, tokoh protagonis, atau tirtagonis. Yang kelima itu adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang di dalam sebuah cerita. Apakah pengarang itu berada di sudut pandang orang pertama, apakah sebagai sudut pandang orang luar cerita. Yang keenam adalah amanat.
Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang di dalam sebuah cerita. Nah, itu yang harus anak-anak ibu perhatikan terhadap unsur intrinsik. Yang berikutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini terbagi menjadi, atau unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang terdapat di luar cerita itu sendiri. Nah, contohnya di sini adalah bahasa. Bagaimana bahasa yang digunakan pengarang di dalam cerita. Terus latar belakang pengarang. Berikutnya, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita itu sendiri. Apakah nanti ada nilai moral, sosial, budaya, estetika, etika, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Berikutnya, kita akan menjelaskan tentang struktur dari teks cerpen. Di dalam sebuah cerpen, ada 5 struktur yang harus anak-anak ibu perhatikan. Yang pertama itu adalah orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga menuju konflik, yang keempat klimaks, yang kelima koda. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu, mulai dari orientasi. Orientasi itu merupakan pendahuluan dari sebuah cerita, baik pengenalan sifat tokoh, tempat peristiwa, suasana, maupun alur cerita. Yang kedua itu adalah komplikasi, di mana komplikasi ini mengacu kepada struktur ini memuat masalah atau konflik di dalam sebuah cerita. Jadi, di sini mulai memunculkan masalahnya. Yang ketiga itu adalah menuju konflik, di mana terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan sebagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Jadi di sini maksudnya adalah masalah mulai muncul, masalah itu mulai kelihatan di dalam sebuah cerita. Jadi dia akan menuju kepada masalah atau konfliknya, dan sedikit di sini masalahnya sudah mulai ada. Nah, berikutnya adalah klimaks, di mana klimaks itu mengacu kepada titik puncak dari masalah dalam bagian sebuah cerita yang paling besar dan mendebarkan, di mana di dalam sebuah cerita disinilah titik puncaknya masalah. Jadi disinilah masalah itu muncul di dalam sebuah cerita. Yang kelima itu adalah koda. Koda ini merupakan penyelesaian akhir dari cerita yang berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami oleh tokoh. Nah, di sini maksudnya adalah penutup atau akhir dari sebuah cerita. Di sini kelihatan sekali akhir dari cerita itu, bagaimana nasib tokohnya, apakah dia berakhir gembira, bahagia, atau berakhir sedih. Berikutnya kita menjelaskan tentang kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks cerpen. Yang pertama, banyak menggunakan kata bermakna lampau. Misalnya, yang ditandai dengan keterangan kata saat itu, ketika itu, setahun yang lalu, telah terjadi, beberapa saat yang lalu, dan lain-lain. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contohnya, sejak, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan lain-lain. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan peristiwa yang terjadi. Contohnya, menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang. Contohnya, menceritakan tentang, mengatakan bahwa, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan, dan lain-lain. Yang kelima, kata kerja yang menyatakan sesuatu yang difikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami, dan lain-lain. Yang keenam, banyak menggunakan dialog.
Yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Nah, pada pembelajaran kita tentang cerpen ini, anak-anak ibu juga harus memahami jenis-jenis pertanyaan untuk memahami isi cerpen. Nah, yang pertama itu adalah pernyataan literasi. Pertanyaan literasi adalah pertanyaan yang menyatakan wujud, tata cara, dan pertanyaan tersurat, atau jawabannya lebih jelas dan bisa dilihat dari cerita. Yang kedua, pertanyaan integratif adalah pertanyaan yang menyatakan tentang konsep dari cerita tersebut. Misalnya, bercerita tentang apakah cerpen tersebut. Yang ketiga, pertanyaan interpretatif adalah pertanyaan yang berkaitan dengan penafsiran, kesan, pendapat dari cerpen tersebut. Misalnya, apa maksud pernyataan tersembunyi di balik pernyataan tokoh A? Yang keempat, pertanyaan kritis adalah pertanyaan untuk menyikapi kondisi genting. Misalnya, apakah kelebihan dan kelemahan cerpen tersebut berdasarkan aspek kebahasaan yang digunakannya? Yang kelima, pertanyaan kreatif adalah menciptakan sesuatu di luar cerita. Misalnya, bagaimanakah sikapmu apabila berposisi sebagai tokoh A dalam cerpen semuanya tersebut? Sekarang kita lanjut menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Nilai-nilai yang terdapat di dalam cerita pendek yang pertama yaitu nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perilaku baik buruk seseorang atau tingkah laku seseorang. Misalnya orang itu dermawan, penolong, baik, suka membantu sesama manusia, dan lain sebagainya. Yang kedua, nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan kepercayaan yang dianut. Misalnya, nilai yang berkaitan dengan masalah ibadah, masalah keyakinan seseorang. Yang ketiga, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan norma dan terkandung di dalam cerita kehidupan masyarakat. Contohnya, bagaimana hubungan masyarakat atau hubungan manusia dengan manusia di lingkungan masyarakat. Apakah mereka sering melakukan gotong royong atau sebagainya. Yang keempat, nilai pendidikan atau edukasi adalah nilai yang terdapat perubahan tingkah laku seseorang menjadi lebih baik. Misalnya, di dalam seseorang belajar, mereka bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik dari hal-hal sebelumnya. Yang kelima, nilai etika adalah nilai yang berkaitan dengan sopan santun terhadap sesuatu. Yang keenam, nilai politis adalah nilai yang berkaitan atau berhubungan dengan pemerintah. Yang ketujuh, nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan adat istiadat kita sebagai masyarakat. Misalnya, nilai yang berkaitan dengan bahasa, kebudayaan, atau makanan suatu daerah. Baiklah anak-anak ibu semuanya, demikianlah penjelasan yang dapat ibu berikan pada hari ini. Semoga anak-anak ibu bisa menerima penjelasan apa yang telah ibu berikan. Semoga ada manfaatnya semuanya bagi anak-anak ibu semuanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.